seluruh Indonesia dan salam kenal, saya Erlin. Welcome untuk Bright On sesi yang ke-14 bersama saya. Kita akan membahas tentang apa saja tips and tricks, strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk membuat copywriting yang menjual, membantu Anda untuk memasarkan properti entahkah primary ataupun secondary. Oke. Jadi di sesi yang satu ini nanti akan ada 11 strategi atau 11 prinsip copywriting yang akan Anda simak karena nanti akan dalam bentuk video Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Anda punya pertanyaan atau nanti Anda punya jawaban ketika saya meminta Anda untuk mencoba membuat contoh dari beberapa prinsip copywriting, silakan Anda gunakan kolom chat yang sudah ada. Oke, sudah semuanya sudah join kembali? Silakan, mungkin dari hari ini udah hari terakhir ya. Kemarin dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis Anda sudah mengikuti Bright On, dan silakan kalau misalnya Anda sudah siap boleh acungkan jempolnya ke depan kamera Anda. Asik, semangat Bapak Ibu, harus semangat. Oke, nice. Boleh kasih senyumannya. Ada yang kasih jempol tapi mukanya asem. Ada yang kasih jempol tapi mukanya kayak penuh pressure, penuh tekanan. Gimana tadi? Ujiannya gampang ya, evaluasinya gampang. Ya, as long as Bapak Ibu mengikuti dengan fokus ya, tanpa sambil melakukan hal yang lain, harusnya Anda bisa menjawab setiap kuis yang diberikan. Oke, langsung aja kita masuk. Silakan bisa dibantu oleh tim untuk videonya. Jadi Bapak Ibu berbicara tentang copywriting, kita berbicara tentang nggak jauh-jauh pasti marketing. Ya, 11 prinsip copywriting untuk property agent. Next. Jadi di sini kita akan melihat apa sih itu sebenarnya tentang copywriting. Ya, mungkin Anda ada yang pernah dengar, mungkin ada yang sudah pernah dengar tapi kurang familiar dengan artinya, atau mungkin sudah tahu artinya tapi tidak tahu bahwa ternyata ada 11 prinsip ya. Jadi silakan Bapak Ibu dipahami, silakan dicatat, dan saya akan kembali nanti kita akan diskusi. Mungkin kalau Bapak Ibu punya pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Silakan tim. Saya akan menunjukkan 2 materi promosi menggunakan 1 listing yang sama persis. Nah, tugas teman-teman adalah menentukan mana materi promosi bagi bayar yang tepat itu terasa lebih menarik. Oke, yang pertama coba perhatikan yang sebelah kiri. Dijual rumah mewah, lokasi di daerah BC, luas tanah sekian, luas bangunan sekian, kamar tidur sekian, kamar bangunan sekian. Lalu ada tulisan turun harga, murah banget, hubungi agen yang terkait. Sekarang bandingkan dengan yang kanan. Judulnya saya ganti bukan dijual rumah mewah, tapi rumah semewah ini dijual. Lalu emoticon yang seolah menandakan shock begitu. Lalu captionnya. Sekarang tinggal di daerah Crazy Rich Surabaya, cicilannya bisa hanya sekian juta per bulan loh. Lalu ada emoticon smiley dan tanda jempol. Setelah itu lokasinya ada di daerah bla bla bla. Mau tahu lebih lanjut, nama dan WhatsApp. Mana yang lebih menarik? Tentu aja yang sebelah kanan kan? Nah, kenapa bisa begitu? Karena sebetulnya di balik kalimat-kalimat yang saya pilih untuk materi sebelah kanan ada berbagai macam prinsip copywriting yang saya gunakan. Misalnya, ada prinsip vitalnya judul, prinsip langka, prinsip kata penting, prinsip ego. Nah, di bawah tentang hanya itu saya juga pakai lagi prinsip kata penting. Lalu di tentang daerah ada tentang prinsip sederhanakan, juga ada prinsip mencolok. Detail tentang prinsip-prinsip ini akan kita pelajari di dalam modul ini. Tapi saya ingin memberikan satu contoh lagi. Nah, kenapa contoh yang satu ini penting? Karena mungkin dengan contoh ini beberapa orang bilang, ya itu kan kebetulan listingnya bagus tuh. Dari depan aja memang tampak mewah, gampang lah jualnya. Gimana kalau listingnya itu biasa-biasa aja? Nah, disinilah saya akan memberikan contoh listing yang kedua. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa secara foto listing ini tampak biasa-biasa saja. Coba perhatikan yang kiri. Dijual rumah di daerah BC. Cocok untuk investasi, bisnis laundry, kos, dan lain sebagainya. Luas tanah sekian, luas bangunan sekian, kamar tidur sekian, kamar mandi sekian. Hubungi agen ABC. Nah, sekarang bandingkan dengan yang kanan. Saya bilang begini.
orang bilang ini rumah biasa aja. Yang mereka tidak tahu itu adalah sebenarnya ini adalah peluang investasi. Lalu ditambah dengan emoticon. Kalau video maka digantikan dengan ekspresi ya. Lalu kenapa kok ini adalah peluang investasi? Pertama, potensinya itu kalau jual lagi langsung untung. Kedua, disewakan juga mantap rupiahnya tentu aja. Mau tahu lebih lanjut? Nama dan nomor WhatsApp. Nah, di balik kalimat-kalimat ini memang ada unsur ide kreatif. Tapi ide kreatif ini tidak muncul begitu saja. Ada guideline, ada prinsip yang bisa jadi panduan kita. Misalnya dalam contoh kasus ini saya menggunakan prinsip vaksin dan prinsip rayuan manfaat. Oke, sebelum kita lanjut ke prinsip pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, mari kita bicarakan terlebih dahulu sebetulnya copywriting itu apa sih? Nah, copywriting itu adalah bagaimana kita bisa menjual melalui kata-kata. Jadi sebetulnya copywriting skill itu adalah keterampilan untuk merancang sales message atau pesan untuk menjual yang tepat untuk para buyer yang tepat. Sekali lagi, copywriting skill itu adalah keterampilan untuk merancang sales message atau pesan yang tepat untuk para calon buyer yang tepat. Nah, jadi tujuan utama dari copywriting itu bukan berpikir kreatif atau menciptakan kata-kata yang semenarik mungkin, bukan. Tujuan utama dari copywriting itu adalah menjual. Nah, walaupun istilah copywriting itu ada kata writing-nya ya, tapi sebetulnya konsep dari prinsip-prinsip copywriting ini bukan hanya bisa kita gunakan untuk sesuatu yang sifatnya tertulis. Kita juga bisa menggunakan konsep ini nanti untuk merancang isi brosur atau gambar tertentu yang kita akan post di sosial media. Kita juga bisa menggunakan konsep prinsip copywriting ini untuk merancang naskah video yang nanti kita juga akan gunakan untuk promosi di sosial media. Kita juga akan bisa menggunakan ini untuk teks. Nah, teks itu sekali lagi minimum seperti broadcast di WhatsApp atau bahkan ketika kita teks one on one, mempromosikan listing kita ke satu lawan bicara dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, copywriting ini sebetulnya fondasi dasar bagaimana kita bisa menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pesan penjualan yang tepat ke calon buyer yang tepat. Oke, akan ada 11 prinsip copywriting yang saya pilih khusus untuk para beginners. Tentu aja ada sangat banyak, tapi kalau teman-teman merasa level pemula atau belum pernah belajar atau belum terbiasa menggunakan prinsip-prinsip copywriting, saya sangat menyarankan mulailah dari 11 prinsip ini. Kita mulai dari yang pertama. Saya menyebut prinsip ini sebagai prinsip ego. Nah, esensi dari prinsip ego ini sebetulnya adalah kita menggunakan hasrat calon pendengar kita atau calon klien kita di dalam tulisan atau materi promosi kita. Nah, hasrat ini kan abstrak ya. Ada berapa macam hasrat? Saya nggak tahu dan saya nggak pernah research. Tapi minimum saya sudah sajikan 11 hasrat yang nanti teman-teman bisa coba pilih dan sesuaikan sesuai dengan konteks listing yang teman-teman promosikan. Ke-11 hasrat itu adalah pertama keselamatan, kedua kenikmatan, ketiga keingintahuan, keempat kenyamanan, kelima kebahagiaan dan keluarga, keenam kemenangan atau achievement, ketujuh penerimaan sosial, 8 kecepatan, ke-9 kepastian, 10 kebersihan dan kesehatan, ke-11 keuntungan dan kekayaan. Teman-teman tidak perlu khawatir untuk buru-buru mencatat ini karena di akhir video pertama ini nanti akan ditampilkan lagi daftar dari 11 hasrat ini. Oke, coba resapi pelan-pelan, bayangkan bagaimana kita bisa menggunakan hasrat ini untuk kepentingan promosi kita. Pertama keselamatan, kedua kenikmatan, ketiga keingintahuan, keempat kenyamanan, kelima kebahagiaan dan keluarga, keenam kemenangan, ketujuh penerimaan sosial, kedelapan kecepatan, kesembilan kepastian, 10 kebersihan dan kesehatan, 11 keuntungan dan kekayaan. Oke, sekarang saya akan berikan contoh supaya lebih mudah membayangkan aplikasi menggunakan hasrat-hasrat ini untuk berjualan properti. Coba lihat gambar ini. Saya sengaja tidak menggunakan gambar listingnya, tapi suasana di wilayah perumahan itu. Lalu tulisan judul atau kalimat pertama yang saya ucapkan kalau misalnya berupa video, saya bilang begini, pernah nggak khawatir kalau sembarangan orang itu akan masuk ke kompleks kita? Lalu saya berikan emoticon yang menggambarkan emosi gemes atau sedikit marah jengkel. Kalau kita menggunakan ini dalam bentuk video, maka ekspresi kitalah yang menggantikan emoticonnya.
Jadi misalnya kita bilang begini, pernah nggak kita sebel banget karena merasa ini orang sembarangan kok masuk kompleks perumahanku ya? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Setelah judulnya saya tambahkan, sejak COVID perumahan ini dijaga oleh polisi loh. Lanjut, dengan budget hanya sekian juta per bulan, kamu sudah bisa beli rumah super mewah, super aman, dan super nyaman di sini. Mau tahu lebih detail? Hubungi nama WhatsApp dan Instagram. Nah, sekarang kita coba breakdown. Hasrat apa saja yang saya gunakan? Ketika saya menggunakan judul khawatir sembarangan orang masuk kompleks, lalu saya tambahkan emoticon atau dengan ekspresi muka dan intonasi bicara saya ingin menggunakan hasrat keselamatan mereka. Karena bagi kalangan orang tertentu, ketemu dalam tanda kutip ya sembarangan orang itu mengandung resiko yang tidak menyenangkan. Lalu di kalimat kedua saya bilang sejak COVID perumahan ini dijaga bahkan oleh polisi loh. Nah perhatikan, saya kan nggak pernah bilang yang jagain tuh berapa banyak polisi, 1, 2, 1 batalion gitu kan. Tapi konteksnya di awal saya bilang ini tentang keselamatan. Lalu saya bilang kamu dijagain polisi. Yang timbul adalah saya mencutik hasrat kepastiannya. Itu maksudnya. Selanjutnya, dengan budget hanya sekian juta per bulan. Nah, kata hanya ini menimbulkan asumsi harganya itu menguntungkan. Dan perhatikan, saya tidak langsung tulis nominal totalnya. Kan nggak mungkin ya, rumah di tempat seperti itu nilainya hanya jutaan. Ya pasti miliar lah ya. Tapi kenapa saya tulis hanya sekian juta per bulan? Berarti nilai cicilannya yang saya masukkan. Karena untuk menyentuh hasrat keuntungan para pembaca atau target audiens saya. Lalu, saya bilang kamu sudah bisa beli rumah super mewah, super aman, super nyaman. Nah, ini masuk ke hasrat penerimaan sosial super mewah, kan prestisius banget ya. Bangga sekali kalau kita bisa punya rumah di kawasan elit, punya nilai sosial yang lumayan lah ya. Kedua, super aman itu terkait dengan kebahagiaan keluarga, dan super nyaman tentu saja dengan kenyamanan. Nah, saya mau bahas sedikit tentang faktor keuntungan. Teman-teman perhatikan, kalau kita hanya menggunakan kata hanya sembarangan, segala macam promosi kita bilang hanya 2M, hanya 1M. Hasrat keuntungan itu kan bicara tentang kalau aku kasih sekian, aku dapat benefitnya itu harus lebih besar. Jadi sebetulnya hasrat keuntungan ini tentang barter. Harus merasa untung setelah bayar sekian gitu loh, dapatnya apa. Nah, di dalam konteks ini saya mengarahkan pembaca atau audiens yang melihat video saya untuk mempersepsi bahwa hanya dengan sekian juta per bulan saya akan dapat keselamatan, kepastian, penerimaan sosial, kebahagiaan keluarga, dan kenyamanan. Hanya dengan sekian juta dapat 5 hal spesial ini. Inilah yang harus kita munculkan ketika kita menggunakan kata hanya sekian rupiah. Kalau kita hanya sekedar nempelin kata hanya sekian rupiah, barter dengan apanya nggak jelas, apalagi cuma dibarter dengan spesifikasi luas tanah, luas bangunan, mereka kan belum tentu paham dan bisa merasakan manfaatnya apa sih. Ini prinsip penting ketika menggunakan hasrat keuntungan. Oke, jadi semoga teman-teman bisa mulai membayangkan bagaimana menggunakan prinsip ego, menggunakan hasrat mereka terhadap kata-kata yang kita gunakan untuk berjualan. Oke, jadi Bapak Ibu ada 11 prinsip dan tadi kita sudah melihat, memahami, menyimak satu prinsip yaitu prinsip ego. Tapi di sini Bapak Ibu saya juga mau infokan, jangan khawatir, jangan Anda langsung overthinking. Wow, banyak sekali Bu Erlin, ada 11 prinsip. Apakah saya harus pakai semuanya? Ya, saya harapkan Bapak Ibu bisa memahami satu persatu, walaupun nanti waktu kita menggunakan prinsip ya, prinsip copywriting untuk kita memasarkan properti, itu kita bisa pilih mana yang paling kita suka. Ya, mana yang paling kita rasa gampang, mana yang paling kita rasa cocok dengan kita. Ya, tapi saya harap Bapak Ibu bisa memahami satu persatu. Dan itu adalah prinsip yang pertama. Next, kita akan lanjut ke prinsip yang selanjutnya. Boleh dibantu next? Oke. Ya. Jadi kalau ada contoh-contoh juga yang Pak Eri infokan, Bapak Ibu, silakan untuk Anda bisa tulis. Oke, supaya nanti kalau saya challenge Bapak Ibu tuh, ayo Bapak Ibu bikin contohnya.
Sehingga Anda sudah punya gambaran, oh tadi contohnya seperti ini. Saya tinggal ganti produknya, saya tinggal ganti dikit-dikit kata-katanya, saya tinggal ganti dikit-dikit fitur dari properti yang saya pasarkan. Oke, Bapak Ibu, saya kasih 3 detik untuk screenshot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, nice ya. Saya udah kasih 6 detik gitu. Next, kita akan masuk ke prinsip yang selanjutnya. Ada langka dan juga vaksin. Seperti apakah prinsipnya? Yuk kita lihat. Oke, sekarang kita ke prinsip yang kedua. Saya sebut prinsip kedua ini dengan prinsip langka. Esensi dari prinsip langka ini adalah makin langka, makin diinginkan. Nah, langka ini bukan hanya tentang jumlah, tapi juga bisa tentang kelangkaan kualitas. Gak ada loh yang sebagus ini, nah gitu kira-kira. Juga bisa tentang kelangkaan waktu, waktunya sudah mepet, bentar lagi habis, atau kelangkaan kesempatan. Nah, saya akan berikan contoh. Contoh fotonya seperti itu, lalu saya bilang, sold, tinggal tersisa 60%, emoticon shock. Nah, kombinasi semuanya itu, dari saya bilang, sold, itu kan seperti cepat, emoticon shock. Dan saya pakai 2 kata, tinggal dan tersisa. Semuanya ini mengesankan bahwa 60% ini akan segera habis. Sekali lagi teman-teman, di dalam copywriting kita tidak hanya berbicara dengan otak logika kita, tapi otak persepsi calon klien kita. Jadi sold tinggal tersisa 60% dan emoticon shock itu berbicara kepada otak persepsi mereka, walaupun 60% ini akan segera habis. Itu kalau tulisan. Nah, kalau misalnya dalam video kita harus sedikit lebih ekspresif ya. Jadi misalnya saya akan bilang begini, OMG, ini tinggal 60% loh, buruan. Teman-teman pasti bisa merasakan saya secara natural bukan tipikal orang yang ekspresif. Tapi mikirnya begini loh teman-teman, waktu nanti teman-teman praktek ya. Kita ini tidak diminta, tidak dituntut, tidak harus jadi sangat ekspresif seperti tadi itu all the time, ya kan? Kita hanya perlu berakting sementara, paling berapa sih? Semenit nggak sampai atau 1,5 menit lah paling lama. Jadi saya akan selalu ulang-ulang ini. Kalau teman-teman mau kesuksesan di balik tembok penghalang, masih ingat ketika saya cerita tentang karakter entrepreneurship, maka paksa diri sendiri, ini bukan aku, no problem. Karena kita hanya perlu berakting sementara. Oke, saya lanjutkan. Jadi setelah sold tinggal tersisa 60%, kalimat selanjutnya. Di zaman harga pada naik begini tapi tetap laris manis. Nah, ini menunjukkan kelangkaan dalam hal apa? Secara implisit ini menunjukkan kelangkaan kualitas. Karena walaupun segalanya pada naik, yang dimana reaksi normalnya orang akan berhemat, tapi produk ini cepat laku, berarti kemungkinan kualitasnya bagus. Nah, ini pelajaran penting yang saya tidak cantumkan di slide. Teman-teman, ketika kita bicara terutama untuk orang-orang kalangan atas yang cukup berpendidikan, mereka itu lebih suka kalau kita ngomong sesuatu yang mereka itu tangkap maknanya tanpa dengan jelas kita omongkan. Jadi daripada kita bilang ini kualitasnya bagus loh, mereka sebetulnya akan lebih senang kalau mereka bisa menangkap persepsi kualitas bagus itu. Dari kita bilang, di zaman harga pada naik begini tapi ini laris manis, oh berarti kemungkinannya kualitasnya bagus begitu. Oke, next. Saya tulis hari Minggu, tanggal dan bulan sekian, berarti eksak ya. Nanti saya akan set visit, segera daftar sebelum kehabisan. Nah, ini menunjukkan kelangkaan waktu dan kesempatan. Kalimat seperti ini mengasumsikan saya ini jadwalnya sibuk, dan minggu ini saya akan meluangkan waktu hanya di tanggal dan bulan ini. Di luar waktu itu saya nggak tahu apakah bisa. Jadi kalau kamu mau memanfaatkan kesempatan yang sangat terbatas ini, dan hubungilah saya dengan segera karena produk ini akan cepat habis. Jadi segera daftar sebelum kehabisan. Jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa satu materi promosi ini hanya menggunakan satu prinsip dasar. Bagaimana kalau seandainya nanti kita kombinasikan? Saya mungkin tidak akan sempat membahas contoh-contoh yang lebih kompleks, tapi semoga teman-teman mulai bisa mendapatkan bayangan. Goalnya itu bukan sekedar membuat kalimat-kalimat yang menarik. Goalnya adalah menyampaikan pesan yang tepat ke orang-orang yang tepat. Sekarang kita akan masuk ke prinsip ketiga. Saya beri nama prinsip ketiga ini prinsip vaksin. Esensinya adalah kita menolong calon buyer kita mengantisipasi kerugian. Bagaimana caranya kita menciptakan persepsi ini bahwa kita sedang berusaha menolong mereka mengantisipasi kerugian? Ada 3 langkah yang teman-teman harus lakukan. Langkah pertama, berikan informasi umum yang kayaknya semua orang tahu. Langkah kedua, berikan kata atau frase yang menunjukkan kontras.
Langkah ketiga, kita berikan mereka informasi rahasia yang mungkin mereka belum tahu atau lupa. Saya akan berikan contoh. Teman bisa lihat bahwa properti yang saya taruh di sini tidak termasuk yang super mewah, biasa aja. Saya lalu bicara begini, kata orang kalau beli properti itu yang terpenting lokasi. Nah, teman-teman bisa dapat feelingnya di sini bahwa ketika saya bilang pakai kata orang, itu artinya ini informasi umum. Semua orang harusnya tahu. Kalau kamu belum tahu, tak kasih tahu lah for free gitu kan. Karena ini informasi umum. Tapi, nah itu kata yang menunjukkan kontras setelah ini. Banyak orang lupa kalau tetangga juga penting. Nah, tetangga penting itu merupakan rahasia yang saya ingin ungkapkan atau rahasia yang saya ingin ingatkan kembali. Kamu kan lupa kan tentang ini gitu. Next, rumah yang hanya sekian rupiah ini ada di salah satu kompleks perumahan dengan komunitas paling nyaman di wilayah ABC. Nah, kalimat ini sekali lagi ingin menunjukkan bahwa lokasinya untuk rumah ini mungkin biasa-biasa aja, gak spesial. Tapi lingkungannya yang berasal dari sikap-sikap para penduduknya, ini garanti pasti nyaman. Ingin info lebih detail hubungi nama WhatsApp dan link IG. Nah, mungkin ada beberapa teman yang bertanya, mana saya tahu rumah ini paling nyaman? Itulah sekali lagi pentingnya penguasaan trade area. Saya pernah mendengar salah satu agen yang bilang, wah kalau di lingkungan ini ya, walaupun tampaknya rumah modern yang biasanya kanan kiri nggak kenal, tapi saya pernah punya klien dan mereka cerita, wah WhatsApp grup para istrinya itu bagus. Kalau anaknya sakit atau butuh tukang atau butuh asisten rumah tangga, mereka bisa saling berbagi informasi dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini kan nggak bisa dengan gampang di copy paste. Itulah pentingnya, sekali lagi saya mengingatkan, pentingnya kita menguasai trade area. Dan kalau kita punya informasi itu, kita bisa gunakan sebagai senjata yang sangat jitu untuk mempromosikan listing kita. Gunakan prinsip vaksin. Oke, itu dia untuk prinsip 1, 2, dan 3. Gimana Bapak Ibu? Oke, next. Kita akan melihat dari 3 prinsip ini. Ya, Bapak Ibu, saya ingin men-challenge Anda untuk membuat, ya, boleh di next PPT-nya? Oke, sekarang Jadi kita saya ke akan prinsip challenge yang Anda. kedua. Saya sebut prinsip kedua ini dengan Oke, di next PPT-nya. Oke, so ini adalah challenge yang akan saya berikan untuk Anda. Coba buat minimal 1 materi promo dengan menggunakan prinsip copywriting yang sudah kita pelajari tadi. Jadi tadi ada 3. Silakan Anda mau pilih 1 untuk Anda coba atau mau bikin 3-tiganya juga is okay. Ya, silakan Anda buat, tulis di kolom chat supaya saya bisa lihat, supaya saya bisa siapa tahu kasih input ya yang sudah bagus-bagus, yang mungkin ada kurangnya seperti apa, silakan. Saya biar sama tadi itu kan kita ada diinfokan ya untuk di sesi primary itu project apa Bapak Ibu? Pak Serpong, benar? Ya, untuk rukonya. Jadi silakan coba pilih dari 3 prinsip yang tadi sudah dijelaskan, bikin 1 contoh. Silakan tulis di kolom chat Bapak Ibu. Saya tunggu. Oke, silakan. Langsung ya, loading ya. Aduh, Pak Agus. Aduh, tadi yang mana ya? Pak Wahyu. Aduh, tadi yang mana ya? Oke, sebentar saya bikin. Boleh, Bapak Ibu. Ya, ditulis di kolom chat contohnya. Sembari latihan. Nanti ketika Anda memasang properti di area Anda, atau primary secondary, Anda sudah harus terbiasa, bisa terbiasa untuk bikin. Ayo, saya tunggu nih. Masih belum ada yang nulis nih. Tadi ada langkah, vaksin, dan juga ego. Atau kalau misalnya tadi Anda sempat untuk screenshot atau mencatat contoh yang diinfokan Pak Eri, Anda tinggal switch. Coba dulu di switch dengan produk yang tadi Anda sudah pelajari. Gimana? Dari 150 orang, saya masih menunggu. Nggak usah panjang-panjang, Bapak Ibu, yang pendek-pendek dulu aja. Tidak usah panjang-panjang, yang pendek-pendek dulu aja. Oke.
Ketiknya ke everyone ya. Oke. Harusnya bisa ya. Bu Linsky harusnya bisa, Bu. Cari everyone. Ya, Bu Linsky infonya tidak bisa ketik ke everyone. Bisa, Bu. Atau coba. eh, bisa? Bapak Ibu bisa? Oh, tidak bisa? Oke. Mbak Lani, tim, untuk chatnya bisa dibuka untuk everyone. Sudah bisa, Bapak Ibu? Oke, ya. Sudah bisa? Oke, belum bisa. Oke, baik. Tidak apa-apa. Gimana, tim? Bisa dibantu, Mbak Lani? Oke, ya. It's okay. Ini kesalahan teknis. Oke, Bapak Ibu, it's okay. Ya, kalau misalnya karena ini kita ngejar waktu juga, it's okay. Untuk challenge-nya silakan Anda save dulu. Ya, setelah nanti untuk pemutaran video. Nah, ini pada nggak bisa ya. Baik, nggak apa-apa. Anda save dulu contohnya. Nanti setelah ini baru kita akan diskusikan kembali. Oke, kita langsung lanjut next video ya. Tim, boleh untuk prinsip yang keempat dan selanjutnya. Silakan. Prinsip keempat saya namai prinsip ikut-ikutan. Esensinya kita bilang yakin nggak mau ikutan. Ini semacam ada tren gitu loh yang sedang jalan, sedang bertumbuh. Kita semacam bilang, kamu yakin kah nggak mau mengikuti tren ini? Nanti kehabisan loh. Nah, jadi mungkin ada prinsip kelangkaannya. Tapi di prinsip ikut-ikutan ini kita lebih menonjolkan tentang ini sedang terjadi tren. Apa kamu yakin nggak mau ikutan? Nah, saya berikan contoh. Itu fotonya dan saya bilang, dalam sebulan rumah ini sudah dilihat lebih dari 3 kali loh. Ini mengesankan apa sih? Nah, teman-teman bisa bayangkan ya. Jadi sebetulnya kan sebulan itu 30 hari, lihatnya itu cuma 3 kali. Itu kalau kita persepsi secara logika gitu kan. Tapi kalau secara persepsi kita bilang dalam sebulan rumah ini sudah dilihat 3 kali loh. Kesannya apa? Banyak loh yang lihat. Nah, untuk mendukung kesimpulan saya ini, saya harus tampilkan argumentasi. Kenapa kok banyak yang lihat? Kenapa kok banyak yang suka? Saya bilang lingkungannya itu loh bagus, suasananya itu loh asri, harganya itu loh cuma sekian juta. Makanya siapa yang nggak kepingin? Ya kan, masa kamu nggak kepingin? Nah, itu intinya. Lalu kita tutup dengan tertarik, segera hubungi nama WhatsApp sebelum terbeli oleh orang lain. Jadi saya berharap teman-teman bisa membayangkan di prinsip ikut-ikutan ini kita menunjukkan ini ada sebuah tren. Kamu yakin nggak mau ikutan tren ini? Nanti ketinggalan loh. Prinsip kelima saya berikan nama prinsip rayuan manfaat. Esensi dari prinsip rayuan manfaatnya adalah kita sebaiknya mengkomunikasikan manfaat yang akan dirasakan calon buyer, bukan spesifikasi. Nah, kadang-kadang ini bisa terasa mirip, tapi kalau spesifikasi itu kita bicara pakai bahasa kita, bahasa teknis. Sedangkan kalau manfaat kita bicara pakai bahasanya calon buyer. Misalnya seperti ini, fotonya seperti itu, lalu saya bilang begini, jalannya lebar. Kalau itu bahasa teknis, maka saya akan tulis row jalan sekian meter. Teman-teman bisa bayangkan istilah mana yang lebih mudah memicu imajinasi manfaat. Row jalan sekian meter atau kombinasi antara foto dengan tulisan jalannya lebar. Kalau disuruh memilih antara dua itu, tentu aja yang jalannya lebar itu lebih mudah dicerna. Tapi yang terbaik sebetulnya manfaatkan ketiga-tiganya. Pertama, sajikan fotonya. Kedua, kita bilang jalannya lebar, lalu dalam kurung row jalan luar biasa lebar, ulangi lagi kalau perlu, tulis row jalannya berapa meter, tanda seru. Next, saya bilang suasananya asri dan eksklusif, ada clubhouse, kolam renang, dan rumah di lingkungan seperti ini dengan 4 manfaat yang luar biasa itu cuman sekian juta per bulan. Nah, teman-teman mungkin akan mulai perhatikan bahwa di contoh-contoh ini saya lebih sering menggunakan hanya sekian rupiah per bulan. Apakah harus seperti ini? Tentu aja enggak. Kadang-kadang kita tentu aja lebih baik mencantumkan nominal totalnya, langsung berapa M begitu ya. Tapi untuk kepentingan contoh saya ingin melatih pikiran teman-teman untuk kalau memungkinkan, sekali lagi, kalau memungkinkan, bantu mereka langsung merasakan manfaat.
Apa manfaat dengan saya tulis hanya sekian rupiah per bulan? Saya sudah bantuin kamu ngitung, gitu loh maksudnya. Kalau misalnya KPR, minimum kamu bisa bayar paling murah itu mulai dari sekian per bulan, dan kamu sudah bisa dapatkan rumah dengan 4 manfaat. Jalannya luar biasa lebar, suasananya asri dan eksklusif, ada clubhouse dan kolam renang. Tertarik? Segera hubungi nama WhatsApp sebelum terbeli oleh orang lain. Saya akan berikan contoh satu lagi, tapi kali ini manfaatnya bukan untuk perumahan yang tadi semacam bagusnya gitu ya. Ini lebih teknikal. Misalnya tentang pergudangan. Tulisannya begini, luar biasa, gudang ini kontainer sekian feet itu bisa masuk. Harganya hanya sekian rupiah. Potensi sewanya sekian rupiah per tahun. Jadi teman-teman bisa rasakan bahwa dalam satu paragraf saya ini hanya menceritakan manfaat. Banyak spesifikasi saya belum ceritakan, karena tujuannya spesifikasi itu nanti aja waktu kamu mau telepon. Yang saya sajikan ini manfaat yang bisa kamu terima. Tertarik? Untuk investasi, saya bakal mencantumkan ini secara spesifik. Ini untuk investasi, bukan untuk dipakai. Kalau misalnya saya membuat materi promosi untuk dipakai, maka ini harus diubah. Tapi dalam contoh ini saya ingin berbicara kepada para investor. Makanya saya bilang, kamu nggak tertarikkah untuk investasi di gudang yang kontainer sekian bisa masuk? Berarti potensial klienmu seperti apa? Harganya hanya sekian rupiah, kata hanya plus nominalnya. Tapi langsung saya backup dengan potensi sewanya sekian per tahun. Sekali lagi, fokuslah pada manfaat, bukan sekedar pada spesifikasi. Kita masuk ke prinsip ke-6. Saya sebut prinsip ke-6 ini prinsip lebih baik. Esensinya, di langkah pertama kita mengakui bahwa audiens kita itu sudah punya yang bagus, tapi kita bilang ini masih bisa dibikin lebih bagus. Life is good, but it can be better. Nah, contohnya seperti ini. Sudah punya rumah sendiri, selamat. Tapi akan lebih keren lagi kalau punya passive income dari apartemen, ya kan? Nah, jadi teman-teman bayangkan, ini kita tidak berusaha bertentangan. Terlalu banyak sales atau agent itu yang seolah-olah melawan calon bayarnya sendiri. Misalnya bilang begini, hari gini belum punya passive income dari apartemen, itu tentu ada daya tariknya sendiri. Tapi akan terasa lebih menyenangkan kalau kita tidak memposisikan diri sebagai lawan yang menunjukkan kesalahan. Tapi kita memposisikan diri sebagai, wah luar biasa ya, keren. Tapi kamu tahu nggak? Aku bisa bikin hidupmu lebih keren lagi. Jadi kita ada di pihaknya mereka, kita bro-nya mereka. Fokus kita adalah menolong hidup mereka jadi lebih baik. Setelah itu saya lanjutkan dengan argumentasinya. Kenapa kau sudah punya rumah itu bagus, tapi punya passive income itu akan lebih baik lagi? Argumentasinya adalah potensi passive income dari apartemennya adalah sekian rupiah per tahun. Tertarik untuk site visit? Segera bikin janji weekend ini. Oke, gimana Bapak Ibu? Ya, ikut-ikutan rayuan manfaat dan lebih baik. Next, kita langsung lanjut aja ke prinsip yang selanjutnya. Oke, tim, boleh di next? Prinsip keempat. Ya, ini adalah prinsip yang ke-7 dan 8, Bapak Ibu. Prinsip ke-7, saya namakan prinsip pertanyaan retoris. Artinya jawabannya jelas, atau dalam bahasa anak muda, oh ya jelas. Saya berikan 2 contoh. Pertama, setelah kerja keras, weekend sore berenang santai di fasilitas clubhouse. Siapa yang nggak kepingin? Oh ya jelas. Nah gitu kan ya. Kedua, hidup damai di rumah mungil itu jauh lebih baik daripada tiap bulan bertengkar gara-gara cicilan. Betul kan? Oh ya jelas. Jadi sekali lagi pertanyaan retoris itu jawabannya harus jelas. Kalau jawabannya tergantung atau enggak tuh, maka prinsip ini gagal. Prinsip ke-8 saya berikan nama prinsip rahasia. Goalnya adalah memunculkan rasa penasaran. Contoh, 1 dari 3 properti buyer lupa tentang hal ini. Mau tahu? Nah ini kan susah ditolak ya. Karena apa tuh gitu. Nah 1 dari 3 itu penting karena rasio 1 dari 3 lupa itu menunjukkan, oh cukup besar ya, jangan-jangan aku juga bisa ikut lupa tuh. Jadi kalimatnya harus membuat, aku harus tahu apa tuh. Yang kedua contohnya, ruko ini memang tampak biasa, tapi bulan ini aja sudah ada 3 orang yang akan nego.
Mau tahu apa yang mereka lihat? Sekali lagi, mungkin ini bukan hal yang sangat spektakuler, tapi kalimatnya membuat kita jadi, apa tuh? Penasaran kan? Nah, itu goal dari prinsip rahasia. Oke, jadi ini lebih simpel ya Bapak Ibu ya. Contohnya untuk rahasia itu kita mengundang audiens itu penasaran dengan apa yang kita suguhkan. Oke, sudah bisa ngechat Bapak Ibu? Bisa tolong diinfokan ya, karena tadi juga sudah ada tambahan beberapa prinsip. Kalau Anda mau menggunakan prinsip tersebut silakan. Oke, boleh? Contohnya ini Pak Ranto. Limited over the Hive Park Serpong. Best Investment 2023, potensi sewa 99%, harga perdana 1,9 for more info please call. Oke, ini Pak Ranto ini keterbatasan ya. Oke. Ya, terbatas. Cukup cuma 12 juta dapat ruko 3 lantai mewah di Serpong. Loh. Nggak bahaya tah? Ya, yang antri sudah dari pagi loh. Ruko Posmo Info bilang nama WA. Oke, nice. Nice. Oke, nggak sampai secangkir kopi per hari sudah bisa dapat hunian senyaman ini. Terus untuk yang sore ini dengan Pak Denny ya. Pak Denny ini masih bisa, ini udah bagus, tapi masih bisa dipanjangin lagi. Ya, nggak sampai secangkir kopi per hari sudah bisa dapat hunian senyaman ini. Misalnya, saya kurang tahu ya. Kalau Pak Denny maksudnya tadi ruko, atau ini ada hunian lain yang Pak Denny maksud. Oke, ada contoh lain Bapak Ibu? Ada contoh lain? Ayo Bu Retno, Bu Iren, Pak Yoga, mana nih? Ya Pak Ari, Pak Net. Oh tadi Pak Netan udah ya bagus. Terus habis itu Bu Retno, Pak Danis. Nah, oke, Bu Rosa. Ya bayangkan tinggal di apartemen di lokasi yang bagus dan nyaman. So. Tinggal 5 unit apartemen Park Serpong. Apartemen Park Serpong. Ya, tadi harusnya ruko ya. Jadi setahu saya Park Serpong ini belum punya apartemen ya, rumah dan ruko yang baru dipasarkan. Oke, jadi yang pertama kalau untuk Bu Rahma saya apresiasi ini so gitu ya, tinggal 5 unit berarti kan ini untuk keterbatasan unit. Oke, that's good. Tapi hati-hati Bapak Ibu ketika bikin copywriting jangan sampai Anda typo ya, atau jangan sampai salah information. Pastikan Anda mengetahui betul tentang informasi properti, entahkah primary atau secondary yang Anda pasarkan. Jangan misinformation. Misalnya contoh sederhananya harganya harusnya 1 M-an. Anda tulis harganya di bawah 1 M. Ya, kan itu tidak sesuai Bapak Ibu. Atau harganya 5 M tapi Anda pasarkan dengan harga marketing 3 M, ya itu tidak sesuai. Ya, jangan sampai seperti itu nanti Anda diprotes sama buyer ya, diprotes sama klien. Oke? Coba bayangin tinggal di rumah nyaman di belakang hotel bintang 5. Wow, berasa orang ayak coy. Nah, kebetulan saya tidak mengerti apa arti ayak coy. Boleh Bapak Ibu gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Nah, saran saya juga beberapa contoh yang sudah Anda buat ini cukup oke, tapi saran saya jangan terlalu abstrak Bapak Ibu ya, kayak nyaman, indah. Anda bisa selipkan kata-kata yang lebih spesifik. Ya, contoh untuk Pak Agus, coba bayangin nyamannya tinggal di rumah di belakang hotel bintang 5. Ini belum dapat sih Pak Agus, enaknya apa kalau tinggal di belakang hotel bintang 5. Kecuali Anda bilang, coba bayangkan 5 menit saja ke Mall Sumarekon Mall Serpong. Nah ini kan berarti, enak ya kalau tinggal dekat mall. Kalau mau jalan, mau hangout, itu deket banget ya. Tapi kalau di belakang hotel bintang 5 ini belum dapat benefitnya sih. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini it's okay, Anda latihan, saya kasih feedback supaya Anda, oh ternyata seperti ini ya. Oh ternyata seperti ini ya. Seperti itu ya. Oke, ya kita lanjut lagi ke next prinsip. Sembari saya lihat-lihat juga contoh-contoh yang Anda kirimkan.
Boleh dibantu tim? Next prinsip. Prinsip ke-9 saya berikan nama prinsip sederhana. Esensinya adalah kita berusaha mengkomunikasikan pesan itu sesingkat mungkin tapi tetap mudah dipahami. Nah, aplikasi dari prinsip ke-9 ini biasanya akan lebih terasa dalam bentuk tulisan. Saya akan berikan contoh. Teman-teman bandingkan antara teks yang di sebelah kiri dengan di sebelah kanan. Saya akan tunjukkan bahwa esensinya, pesannya itu sebetulnya betul-betul sama. Tapi yang di sebelah kanan saya akan berusaha mempersingkat sembari tetap menjaga faktor mudah dipahaminya. Oke? Coba baca yang di sebelah kiri dulu. Apakah kamu punya rumah sendiri? Kalau iya, selamat ya, emoticon. Tapi sebetulnya yang lebih keren lagi adalah punya passive income dari apartemen. Potensi passive income dari biaya sewa di apartemen ini saja bisa sampai sekian per tahun loh. Emoticon. Tertarik untuk site visit? Segera bikin janji di weekend ini ya. Nama, nomor WhatsApp. Sekarang kita akan coba buang beberapa kalimat yang mungkin secara aturan baku bahasa Indonesia akan terasa kurang tepat, tapi sebetulnya maknanya tetap bisa dipahami dengan mudah. Kita akan lihat satu persatu yang di sebelah kanan. Dari kalimat apakah kamu punya rumah sendiri? Kalau iya, selamat ya. Kita ubah jadi sudah punya rumah sendiri, selamat. Bisa rasakan kalimatnya terasa lebih singkat, lebih mudah untuk dibaca karena singkatnya itu, tapi maknanya sama. Kalimat berikutnya yang sebelah kiri. Tapi sebetulnya yang lebih keren lagi kan adalah punya passive income dari apartemen. Dipersingkat jadi lebih keren lagi punya passive income dari apartemen. Kalimat ketiga, potensi passive income dari biaya sewa di apartemen ini aja bisa sampai sekian rupiah per tahun loh. Disingkat jadi potensi passive income apartemen ini sekian rupiah per tahun, tanda seru. Kalimat terakhir, tertarik untuk site visit? Segera bikin janji di weekend ini ya. Nah, kalimat terakhirnya saya bikin sama karena saya merasa kesulitan mempersingkat. Tapi kalau teman-teman kepikiran ini kan seharusnya bisa disingkat gini, silakan. Karena prinsip ke-9 ini poin pentingnya adalah apakah kita bisa mempersingkat proses penyampaian pesan itu, berarti dari jumlah kata, dari jumlah kalimat yang kita ucapkan, tapi tetap mudah dipahami. Prinsip ke-10 adalah prinsip vitalnya judul. Sama seperti prinsip ke-9, ini akan sangat terasa dampaknya ketika diaplikasikan dalam bentuk tertulis. Kenapa kok begitu? Karena judul itu tempatnya ada di posisi paling pertama yang dibaca oleh audiens kita. Jadi apakah judul itu bisa menarik perhatian, itu akan jadi kunci pembuka terhadap atensi mereka, terhadap perhatian mereka selanjutnya. Nah, ada beberapa kata atau frase kunci yang biasanya sangat sering digunakan untuk menarik perhatian pembaca. Teman-teman bisa perhatikan di slide misalnya gratis, baru, setelah ditunggu-tunggu, warning, sekarang bla bla, sudah saatnya bla bla, penting, luar biasa, hanya sekian atau cuma sekian. Nah, saya rasa ini bukan hal baru. Tapi alasan kenapa saya baru menyajikan prinsip vitalnya judul ini di awal, karena prinsip ini sudah terlalu banyak yang pakai. Saya tidak ingin teman-teman hanya menggunakan prinsip ini, lalu prinsip-prinsip sebelumnya nomor 1 sampai 9 teman-teman nggak gunakan. Karena kalau sampai itu yang terjadi, copywriting teman-teman akan terasa biasa. Kenapa kok begitu? Bukan karena konsepnya salah, tapi sudah terlalu banyak yang pakai konsep yang sama. Jadi saran saya adalah gunakan frase atau kata-kata kunci ini seperlunya. Jangan terlalu sering, jangan ditebar di mana-mana. Manfaatkan prinsip nomor 1 sampai ke nomor 9. Baru dibumbu-bumbui dengan prinsip nomor 10. Oke? Kita akan masuk ke prinsip terakhir, prinsip ke-11. Sama seperti prinsip nomor 9 dan 10, aplikasi terbanyak akan ada dalam bentuk tulisan. Tapi sebetulnya dalam bentuk video juga bisa. Nanti saya akan berikan catatan kecil tentang menggunakan prinsip ini untuk video. Oke? Prinsip nomor 11 adalah prinsip mencolok. Bukan seperti mata dicolok ya, tapi ya, intinya adalah prinsip yang menarik perhatian. Nah, di dalam tulisan, misalnya dalam WhatsApp begitu ya, manfaatkan kemampuan teknologi itu untuk memanipulasi teks. Misalnya ditebalkan, di bold, dimiringkan, italic, atau gunakan emoticon, gunakan icon, dan lain sebagainya. Apapun itu, lakukan sesuatu supaya menarik perhatian pembaca. Jadi jangan hanya tulisan gitu, itu boring. Jadi
Gunakan berbagai macam tools, fasilitas yang sudah disediakan oleh teknologi itu supaya terasa lebih menarik perhatian. Nah, catatan kecilnya begini. Ketika kita berusaha menarik perhatian dalam format video, hati-hati jangan melanggar etika dan norma dan moral. Kenapa begitu? Jangan sampai teman-teman, kita ini dipersepsi sebagai sales atau agent yang begitu putus asanya untuk menarik perhatian calon klien sampai kita bersedia untuk melanggar hukum etika, hukum moral, hukum norma sosial, dan hukum-hukum yang lain. Mungkin hukum etika, moral, dan norma sosial ini kan tidak tertulis ya. Justru karena tidak tertulis itu lalu beberapa orang memanfaatkan area abu-abu ini dengan bilang, lo kan nggak salah, memang melanggar apa gitu kan. Tapi secara umumnya audiens itu akan menilai, oh kamu sedesperate itu ya untuk menarik perhatian. Wow, kayaknya kurang duit. Jadi please, ini bukan tentang untuk nama baiknya Brighton mungkin nggak akan terlalu masalah, agennya Brighton itu ribuan kok. Ini justru untuk citra profesionalnya teman-teman sendiri. Jadi sekali lagi, menarik perhatian itu sangat penting. Tapi sama seperti tadi, jangan sampai kita terasa terlalu desperate untuk menarik perhatian, terlalu putus asa, terlalu mengemis-ngemis perhatian sampai kita melanggar berbagai macam norma sosial atau hukum yang tidak tertulis itu. Inilah alasan kenapa prinsip ke-10 dan ke-11 itu saya taruh di paling belakang. Teman-teman bayangkan kalau saya taruh prinsip nomor 10 dan 11 ini di awal, maka secara tidak langsung seolah-olah saya bilang yang penting itu bikin sesuatu yang menarik. Saya nggak mau itu. Saya berusaha menolong teman-teman menjaga citra profesional teman-teman. Gunakan kreativitas teman-teman dalam menemukan deal maker point of view menggunakan prinsip-prinsip copywriting ini. Kalau diperlukan, gunakan prinsip nomor 10 dan nomor 11. Oke? Oke, so itu dia untuk 11 prinsip copywriting yang sudah kita pelajari. Nah, untuk Bapak Ibu yang tadi ada ketinggalan, silakan saya sarankan untuk bertanya kepada teman-teman yang tadi sudah mencatat. Ya, karena keterbatasan waktu kita tidak bisa mengulang. Oke. Di sini ada pertanyaan dari Bu Hani. 11 prinsip ini hanya berlaku untuk di medsos kan ya Bu? Untuk buat judul di website iklan Rumah 13, apakah prinsip ini berlaku? Sebenarnya Bu Hani, saran saya ini bisa disesuaikan. Kalau misalnya Anda ingin membuat caption atau judul atau description yang menarik, saya sarankan juga bisa kok menggunakan prinsip-prinsip. Contoh misalnya prinsip yang sederhana. Berarti kan Anda tidak terlalu bertele-tele, gunakanlah prinsip sederhana, to the point, to the point, to the point, ya. Yang penting menarik. Jadi di sini jawaban saya seperti itu Bu Hani, ya, bisa Anda sesuaikan. Dan di medsos ini Bapak Ibu ya, untuk copywriting ini menariknya tidak hanya kita bisa pakai untuk tulisan, secara dibikin sebagai satu video pun juga bisa. Contoh misalnya Anda membuat satu contoh ini tadi mana ya? Ini Pak Aldo ya dari Bali. Yakin nggak mau cepat investasi terbaik saat ini dengan hanya di bawah 2M dapatkan ruko Hive Park Serpong, penasaran dan lain sebagainya ya. Misalnya ini Pak Aldo convert menjadi sebuah video ya juga bisa. Cepat, yakin nggak mau, jangan sampai ketinggalan. Produk investasi paling hype saat ini. Ruko Hive Park Serpong harga di bawah 2 miliar. Ya, harga cicilannya berapa? Atau mungkin ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa gunakan juga untuk Anda bikin konten. Karena yang namanya copywriting bisa Anda konvert juga menjadi sebuah konten video. Siapa yang nggak mau dapat passive income dari satu properti, ruko di kawasan Mandiri yang bakal jadi magnet penyewa, harga miring pula. Nah, oke, tapi masih bisa dimaksimalkan Bu Maureen. Oke. Sekarang zamannya dapat passive income dari properti. Kira-kira enaknya invest di mana ya? Gak usah khawatir. Ruko Hive Park Serpong bisa jadi jawabannya.
misalnya Anda kasih data sudah ada berapa penduduk atau berapa rumah yang akan available nanti, ya setahu saya ribuan, ya itu kawasan yang ramai. Jadi Anda juga bisa cek-cek data seperti itu untuk mendukung copywriting Anda. Ya, bulan lalu launching rumah Park Serpong sold hampir 90%. Sekarang launching rumah Serpong jangan mau ketinggalan sebelum sold out for Monko. Oke, Bu Linsky oke, cuma masih bisa ditonjolkan lagi apa yang menjadi keunggulan ya dari Ruko Hive di Park Serpong ini. Oke, oke. Nah, setelah sukses menjual 5.000 unit rumah, kini Park Serpong hadir dengan Ruko The Hive dengan konsep triple key dan tentunya harga miring juga. Nah, ini bisa kalau punya Bu Hani saya sederhanakan. Sukses menjual 5.000 unit rumah. Kini Park Serpong menghadirkan Ruko The Hive. Kebayang nggak sih gimana nilai investasinya? Entahkah untuk disewakan, untuk buka usaha, dengan konsep triple key, penasaran harganya under 2M, harganya 1 miliaran misalnya, ya. Dapatkan unitmu sekarang, hubungi Erlin Brighton 08 bla 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 bla, nomor HP. Jadi silakan Anda bisa bikin template di mana ada call to action di setiap copywriting Anda. Call to action adalah kemana mereka harus menghubungi, ya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Misalnya copywriting Anda menghubungi WA, ya berarti ke WA. Misalnya copywriting Anda untuk memfollow Instagram Anda, TikTok Anda, ya berarti juga ke sana. Ya, jadi itu yang bisa Anda lakukan. Oke, Bapak Ibu. Jadi itu dia untuk 11 prinsipnya. Untuk tim ini ada ujiannya kah? Setelah ini apakah ada ujian atau langsung break? Ada ujian seperti biasanya CRP. Oke, ada ujiannya ya. Baik, Bapak Ibu, saya rasa cukup ya. Ada waktu sedikit untuk Anda silakan evaluasi. Ya, mohon maaf jika ada salah kata. Setelah nanti saya tutup, Bapak Ibu silakan tetap stay di Zoom karena nanti link ujiannya akan di-share seperti biasa di Zoom. Dan setelah itu akan diinfokan oleh tim untuk agenda selanjutnya, untuk break dan juga kelas di siang hari nanti. Oke, saya rasa cukup. Thank you so much Bapak Ibu. Hopefully Bapak Ibu bisa menggunakan 11 prinsip copywriting yang sudah dijelaskan untuk memaksimalkan penjualan Anda dan pastinya closing lebih cepat. Sampai jumpa and good luck. Thank you, CRP. Selamat siang Bapak Ibu, untuk ujian seperti biasanya di Zoom. Kemudian nanti jika sudah selesai mengerjakan, bisa link Zoom dan kembali lagi pukul 1 WIB. Terima kasih, selamat mengerjakan.